Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada kekhawatiran berbeban berat, itu bukan sesuatu hal yang asing dalam kehidupan kita manusia. Orang yang mempunyai karir yang bagus pun, bahkan bisa dikatakan sangat cemerlang, tetapi pada saatnya kadang-kadang harus mau tidak mau menghadapi yang namanya pensiun. Orang pensiun, mau pensiun itu tidak semuanya bisa dilewati dengan baik, maka juga perlu. Nah, di sana juga ada yang namanya kekhawatiran atau mungkin ada semacam keraguan-keraguan, ketakutan mungkin di sana. Lantas dengan ini apa yang akan terjadi? Karena dengan yang seperti itu, orang akan berpikir ketika nanti pensiun maka tidak lagi ke kantor yang sama atau ke tempat pekerjaan yang sama. Mungkin pengaruhnya juga akan sedikit berbeda atau bahkan bisa saja tidak ada terkait dengan bidangnya itu. Atau mungkin juga orang yang pada dulu ketika masih dalam posisi itu yang baik, maka orang mulai sedikit demi sedikit akan punya sikap yang berbeda dan segala macam. Demikian juga ketika orang yang misalnya mempunyai harta benda yang sangat banyak pun juga mungkin ada kekhawatiran bagaimana ini akan disimpan, bagaimana ini akan dikelola ketika juga menghadapi banyak hal terkait dengan kesulitan ekonomi yang bukan hanya dialami oleh 1-2 orang tetapi banyak orang. Dan juga mungkin orang yang bisa dikatakan orang yang sungguh-sungguh pada awalnya seakan-akan mengatakan bahwa semuanya itu bisa dilakukan dengan baik dan semuanya seakan-akan dimudahkan. Tetapi pada saat-saat tertentu juga ternyata akan merasa ada keraguan-keraguan baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain maupun juga terhadap, mungkin bisa dikatakan dalam bahasa kita itu Tuhan, mempertanyakan itu semua. Ada kekhawatiran, ada kegundahan, ada kegalauan di sana. Tetapi bahwa dengan itu mau dikatakan bahwa ternyata ketentraman, kebahagiaan itu tidak serta-merta ditentukan oleh harta benda, kekuasaan, pengaruh, dan segala macam. Tidak sedikit orang yang punya jabatan yang tinggi ternyata pada akhirnya harus berakhir dan mendekam di penjara atau mungkin juga tempat yang lain yang mungkin sebenarnya juga tidak diinginkan. Yang pada awalnya itu dipuja dan dipuji, ternyata pada akhirnya harus dimaki-maki oleh orang lain, orang banyak. Maka kekhawatiran-kekhawatiran ini menjadi contoh kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa yang alasan kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh orang. Bukan hanya orang yang punya kedudukan tinggi ataupun juga harta benda yang banyak, kekuasaan, tapi mungkin juga, mohon maaf, mungkin dalam sisi ekonomi atau mungkin sosial yang kurang bisa dikatakan kurang beruntung, orang pun juga pasti akan mengalami keraguan-keraguan, kegalauan, dan juga bahkan juga ketakutan atau kekecewaan. Maka lantas bagaimana kelegaan itu bisa diraih, ketenangan itu bisa dicapai? Dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan kembali dan kita pantas bersyukur bahwa Tuhan itu senantiasa membuka tangannya
Kasih-Nya itu selalu terbuka bagi kita, setiap kita sekalian. Maka ketika dikatakan, disabdakan oleh Tuhan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini mengisyaratkan bahwa kita, kelegaan, ketenangan itu juga terkait dengan bagaimana sikap kita di hadapan kekuasaan Allah. Bagaimana kita, pengakuan kita akan keterbatasan kita. Hanya kasih Allah, yaitu sungguh-sungguh akan melegakan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak hal itu terjadi, tetapi ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita mau membuka dan menyadari akan kelemahan diri kita, kita berpaut kepadanya, kepada Tuhan, maka semoga bahwa itu akan membawa kebahagiaan, membawa kelegaan bagi kita. Karena kita menyadari kelemahan kita menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini bukanlah serta-merta milik kita, tetapi anugerah Tuhan sendiri. Maka Tuhan yang memiliki, Tuhan yang juga akan berperan dan juga memberkati. Bahkan kalau ketika kita ikut ambil bagian atau kita hadir dalam pemberkatan, misalnya pemberkatan jenazah, di sana juga dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Suatu kepasrahan, suatu kesadaran akan kemahakuasaan Allah, sekaligus juga kepasrahan kita karena keterbatasan dan kekurangan kita. Maka mari kita dengan merenungkan sabda Tuhan ini, kita yang pertama-tama kita bersyukur bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan senantiasa mau membuka tangan dan kasih-Nya untuk kita yang seringkali kita merasa galau, ragu, dan juga beban berat. Kemudian yang kedua, kita menyadari akan segala kelemahan kita, bahwa apa-apa yang ada pada kita itu ternyata tidak bisa sepenuhnya menjamin kelegaan, tidak bisa menjamin ketenangan kita, tetapi hanya pada Tuhan. Dan kemudian juga bahwa kita diajak untuk senantiasa memperbaharui diri kita di hadapan Tuhan, agar kita senantiasa mau belajar, mau meneladan, dan mau senantiasa tinggal dan dekat dengan Tuhan. Maka semoga dengan demikian Tuhan akan senantiasa memberikan kelegaan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.